Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan kepada kami, untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan. Dan hari ini kami sudah berkumpul memuji Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, agar kami boleh mendapatkan konsentrasi penuh, juga mendapatkan pencerahan, dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk boleh kami menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulai minggu ini saya akan membahas tentang Allah Tritunggal selama beberapa kali pertemuan, mungkin bisa sampai beberapa seri nanti, karena saya pikir pengajaran tentang Allah Tritunggal itu sangat-sangat penting sekali untuk kita mengerti, untuk kita pahami. Ya, orang Kristen banyak yang kira Tuhannya atau Allahnya sama dengan Tuhannya atau Allahnya agama lain. Kalau ditanya, apa Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam, sama tidak? Mereka bilang sama. Sama-sama pencipta langit dan bumi. Ya, banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya, kalau ditanya, ya, Tuhannya setiap orang itu sama atau tidak? Sering mereka berkata sama, ya. Tetapi sebetulnya saudara, Allah kita itu sama sekali berbeda. Sama sekali itu tidak sama dengan Allah-Allah yang ada di agama-agama lain. Sama sekali berbeda. Maka suatu saat ketika C.S. Lewis, ya, seorang apologet Kristen yang sangat besar, itu sekitar abad ke-20, ya, abad yang lalu, ketika dia masuk ke ruangan pertemuan hamba-hamba Tuhan, teolog-teolog juga, para profesor teologi, mereka lagi rundingan, memikirkan apa keunikan iman Kristen. Mereka pikir-pikir, kalau Tritunggal, enggak juga katanya. Kalau inkarnasi Kristus, ya, Logos datang mengambil natur manusia, enggak juga katanya, karena di India itu dewa-dewi itu sering berinkarnasi menjadi manusia, katanya begitu, ya. Jadi mereka memikirkan apa yang unik begitu. Lalu masuklah C.S. Lewis dan bertanya, ada apa ini? Lalu mereka berkata, kami lagi bicarakan apa keunikan iman Kristen. Dan C.S. Lewis berkata, gampang, hanya satu katanya, yaitu anugerah, kasih karunia. Ini yang tidak ada di dalam agama-agama lain. Jadi keselamatan cuma-cuma diberikan oleh Tuhan. Kalau di dalam agama lain harus berbuat baik, harus berusaha untuk selamatkan diri sendiri. Kalau dalam iman Kristen, itu kasih karunia saja. Ini keunikan iman Kristen katanya. Ya, kelihatannya ini benar, tapi saya sendiri protes. Ini bagi saya tidak benar. Karena keunikan iman Kristen ini di dalam segala sesuatu. Allahnya unik, Tritunggal beda dengan Tauhid, tidak sama. Ya, beda dengan konsep Brahman di dalam Hinduisme. Ya, kalau Hinduisme itu bukan politeisme, itu aslinya apa? Secara fundamental kepercayaannya. Tapi kita sering diajar di sekolah, ya, kalau orang Hindu itu percaya 3 dewa paling besar, Brahma, Shiva, Wisnu, katanya begitu. Itu yang ada di kepala kita, ya. Lalu kita menganggap Hinduisme itu politeisme, ya. Padahal tidak demikian, saudara. Hinduisme itu di dalam fundamental kepercayaannya itu mempercayai satu Brahman, yang boleh disebut satu Allah, ya, satu Brahman yang mutlak, yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Realitas sesungguhnya itulah Brahman. Ya. Dan kita ini kalau sadar, tidak ditipu oleh maya atau ilusi, maka kita tahu kita adalah Brahman. Jiwa kita ini
Intinya itu namanya Atman. Atman itu adalah Brahman. Atman ca Brahman katanya. Maka segala sesuatu ini ya sebetulnya adalah Brahman yang satu itu. Cuma kita ditipu oleh ilusi. Jadi dia percaya Brahman yang satu. Bukan percaya banyak dewa. Lalu dewa-dewa yang banyak itu dari mana? Dewa-dewi yang banyak itu dari mana? Itu berasal dari kepentingan untuk penyembahan. Supaya memudahkan ritual-ritual, maka Brahman yang tidak berpribadi itu ya. Dalam Hinduisme itu Brahman itu tidak ada pribadinya. Bukan seperti Kristen ya, ada pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus begitu ya. Kalau dalam Islam ya Allah itu satu pribadi ya. Tapi kalau dalam Hinduisme mereka mengatakan Brahman itu tidak berpribadi. Nah, untuk kepentingan penyembahan, maka Brahman yang tidak berpribadi ini harus dipersonifikasikan, dipribadikan. Maka muncullah nanti dewa-dewa yang merupakan penampakan daripada Brahman yang satu itu. Maka dalam konsep yang semacam ini, Brahma itu siapa sih sebetulnya? Yaitu penampakannya Siwa, penampakannya Wisnu. Brahman, Wisnu, Siwa tidak berbeda. Cuma penampakannya saja yang berbeda. Ya, seperti itu. Itu penampakan Brahman yang satu. Itu Hinduism, ya saudara ya. Tesis S2 saya membahas itu. Pemikiran daripada Sankara, seorang tokoh yang paling penting dalam agama Hindu. Ya, jadi keliru kalau dikatakan Hindu itu politeis, ya itu salah. Itu orang yang kurang belajar itu. Paham ya? Nah, saudara, apakah Brahman itu sama dengan Tritunggal? Tidak. Karena Brahman tidak berpribadi. Apakah Tritunggal sama dengan Tauhid? Tidak. Karena dalam Tauhid hanya satu pribadi. Sedangkan kita satu hakikat, tiga pribadi yang berbeda. Kalau begitu Allahnya Kristen unik atau tidak? Unik. Berbeda dari yang lain atau tidak? Berbeda sama sekali. Maka yang unik bukan hanya doktrin kasih karunia. Saya protes sama C.S. Lewis di sini. Dia keliru di sini kalau mengatakan bedanya Kristen itu hanyalah dalam kasih karunia. No. Allahnya juga beda. Kita Tritunggal, yang lain Tauhid, yang lain Brahman. Ya, jelas ya. Lalu misalnya masalah inkarnasi, tentu beda. Kalau dalam inkarnasi Kristus, Logos itu, dia mengambil natur manusia sehingga naturnya ada dua. Natur yang berbeda tapi bersatu dalam satu pribadi. Nah, kalau misalnya dalam dewa-dewi Hindu, ketika mereka datang dalam rupa manusia, apa begitu pengertiannya? Tidak sama. Maka inkarnasi Kristus dalam pemahaman Kristen pun itu juga unik. Ya, bukan tidak unik. Saya kalau ada di sidang itu sebetulnya saya protes sama profesor-profesor itu. Ya, semuanya Kristen itu unik. Allah Tritunggalnya unik, kristologinya unik, kitab sucinya unik, keselamatannya unik, semuanya unik. Sama sekali berbeda. Ya. Nah, maka saudara, penting bagi kita orang Kristen untuk memahami Allah kita, Allah Tritunggal. Ya, di seluruh bagian Alkitab ini, walaupun istilah Tritunggal itu tidak eksplisit, ya, tidak secara eksplisit dinyatakan kepada kita, tetapi saudara, seluruh bagian Alkitab ini menyatakan hal itu. Maksud saya eksplisit istilah Tritunggal itu tidak ada. Ya, memang istilah Tritunggal itu digunakan pertama kali oleh yang namanya Tertullianus. Saya berencana membahas seri tentang Tritunggal ini. Ya, seri-seri bagian awal itu akan membahas tentang aspek biblikanya ya. Kita membahas bagian-bagian Alkitab ya. Tentu tidak semua ya saudara, tetapi yang saya anggap paling relevan untuk saya bahas. Setelah itu selesai, kita akan nanti melihat sejarah doktrin Tritunggal bersama ajaran-ajaran sesat. Ya, ajaran-ajaran sesat itu banyak sekali. Kalau dipetakan ya, kalau kita mengadakan pemetaan, itu ajaran sesat kiri dan kanan. Ya, kalau saya boleh umpamakan, kalau kita percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa berbeda dari Anak, berbeda dari Roh Kudus. Ketiga pribadi berbeda, tapi ketiganya
setara dalam kuasa dan kemuliaan. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Hakikatnya cuma satu saja. Apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki Yesus sebagai anak ya dalam kealahannya, itu juga yang dimiliki Roh Kudus. Nah, ini pandangan yang konservatif ya tentang doktrin Tritunggal. Tapi dalam sejarah ada pandangan modalisme namanya. Modalisme mengatakan Bapa adalah Yesus. Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Ini ajaran sesat. Ya, ajaran sesat modalisme. Salah satu bentuk yang terkenal itu diajarkan oleh Sabellian ya. Dalam Perjanjian Lama kita kenal itu Bapa namanya. Lalu dia datang berinkarnasi menjadi Yesus. Nanti Yesus naik ke sorga, turun lagi jadi Roh Kudus. Jadi yang satu pribadi itu berubah peran. Peran Bapa dalam Perjanjian Lama, peran Yesus pada saat inkarnasi, dan peran Roh Kudus ketika mendirikan gereja Perjanjian Baru. Ini ajaran sesat. Ya, ini ajaran sesat modalisme yang diulangi oleh sebagian, tidak semua, sebagian kecil Pentakosta zaman ini, yang biasa kita sebut sebagai oneness Pentecostalism, ajaran oneness. Allah itu hanya satu pribadi saja. Maka disebut oneness ya. Nah, itu model yang pertama. Model yang kedua itu ada yang disebut sebagai ajaran subordinasi ya, dalam pengertian hakikatnya. Ya, bahwa hakikat Bapa lebih tinggi dari hakikat anak. Lalu kemudian Roh Kudus paling rendah. Nah, ini kita temukan dalam gereja mula-mula itu dalam ajaran Arius, yang mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan yang mula-mula. Ciptaan yang lebih tinggi dari manusia. Ciptaan mula-mula. Ya. Dan ini secara hampir sama diajarkan oleh saksi-saksi Yehova zaman ini. Nah, itu sebabnya saudara, saksi-saksi Yehova itu ajaran sesat. Mereka rajin sekali itu datang ke rumah-rumah, ketok pintu, dengan alasan mau belajar Alkitab, kelas pemahaman Alkitab, lalu kita terima. Lama-lama mereka mulai miringkan kita. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Yesus ciptaan mula-mula. Memang dia lebih tinggi dari manusia, tapi Yesus tetap ciptaan mula-mula. Allah yang lebih rendah. Itu saksi-saksi Yehova, saudara. Ini kesesatan model berikut, ya, model yang lainnya. Nah, selalu ini yang muncul dalam gereja. Itu Erastus Sabdono mengulangi mirip-mirip saksi Yehova. Ketika dia mengajarkan Allah mayor, Allah minor. Itu Erastus Sabdono, banyak saudara lihat, tinggal klik di YouTube itu khotbahnya, saudara bisa dengar ya. Memang terlihat sangat manis khotbahnya, tetapi dia mengajarkan bahwa Bapa adalah Allah mayor. Mayor berarti lebih mayor ya, lebih besar ya. Yesus Allah minor, lebih kecil berarti. Kita tidak mengenal Allah kecil, Allah besar. Bapa dan Yesus sama-sama besarnya, sama-sama kuasanya, sama-sama kemuliaannya. Ya, nanti kita akan membahas itu dalam ketika saya membahas aspek sejarahnya. Kita bahas semua bidat-bidat yang ada. Ya, lalu bagian terakhir juga secara berseri nanti kita akan membahas aspek teologis dan filosofisnya, ya. Ya. Aspek teologis dan filosofis artinya bahwa pergumulan di dalam dunia apa saja, disiplin ilmu yang mana saja, selalu tidak bisa lepas daripada prinsip Tritunggal. Prinsip satu dan keragaman, satu dan beragam. Ya, saudara bicara manusia, itu bicara satu dan beragam. Tubuh dan jiwa. Saudara bicara tubuh, bicara satu dan beragam. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Saudara bicara ini satu ruangan. Saudara bicara satu ruangan, tapi ada keragaman di dalamnya. Ada saudara, ada saya. Betul ya? Ya. Saudara bukan pengkhotbah. Betul ya? Saudara sedang mendengarkan saya khotbah. Yang berkhotbah cuma saya, unik. Saudara bukan saya, saudara bukan saya bukan saudara. Paham ya? Jadi prinsip unity and diversity, kesatuan dan keberagaman itu sangat-sangat
jelas, direfleksikan di seluruh bidang kehidupan. Apa saja itu, termasuk dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, bahkan nanti istilah universitas itu refleksi dari Tritunggal. Universitas itu apa? Unity, itu uni, ya. Versitas dari diversitas, diversity, keragaman. Jadi yang satu dan beragam itu universitas. Maksudnya apa? Di dalam universitas, entah ilmu biologi, politik, ekonomi, kedokteran, hukum, dan lain sebagainya, mencari kebenaran yang satu. Kebenaran yang satu yang dicari di dalam beragam ilmu, itu universitas. Tritunggal itu, saudara. Terlalu unggul Tritunggal. Ya, saudara kalau ganti dengan yang lain, rugi besar. Ya, rugi keindahan teologinya, rugi keselamatannya. Ya, Athanasius dan orang-orang pada zaman itu berkata, siapa menolak Allah Tritunggal kehilangan keselamatan. Ya, karena Yesus yang bukan Tritunggal, yang bukan oknum kedua Tritunggal, itu bukan Yesus yang sejati. Anda tidak mungkin diselamatkan. Nanti kita akan bahas ya aspek sejarahnya dan bidat-bidat, lalu aspek teologis dan filosofisnya. Yang pertama kita biblika dulu ya. Karena ada banyak yang menuduh saya jika saya berdebat dengan orang-orang Islam yang mempermasalahkan Allah Tritunggal ya. Saya tidak pernah mempermasalahkan tauhid mereka atau kitab mereka atau iman mereka, tidak pernah ya. Tapi mereka sering getol itu mempermasalahkan Tritunggal ya, mengatakan Alkitab palsu dan lain sebagainya ya. Ya, dan mengatakan saya ini kalau bicara asumsi saja katanya, tidak ada dasar teksnya katanya. Ya, kita berangkat dari teks yang jelas ya. Tapi ketika teks itu sudah jelas, maka kita menjelaskan rasionalitas Allah Tritunggal. Ya, nanti kita akan bahas secara mendetail dan secara mendalam, dan saya berharap bahasa saya sederhana sehingga bisa juga dimengerti oleh orang-orang yang awam. Nah, di dalam firman Tuhan yang dibacakan tadi, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, ya, secara dini doktrin Tritunggal itu dinyatakan di sana. Walaupun tidak ada istilah ya Tritunggal ya, tidak ada istilah di dalamnya itu satu hakikat tiga pribadi, tapi kita melihat itu jelas di sana ada tiga oknum. Ya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada istilah Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 1 ada Allah, ayat 2 ada roh Allah. Ya, jelas ya? Allah, roh Allah. Ya. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Allah mencipta melalui firman-Nya. Berfirmanlah Allah. Lalu kita bertanya ya, kalau hanya berdasarkan membaca ayat itu, lalu Anda mengatakan bahwa firman Allah itu dibedakan dari Bapa, adalah pribadi tersendiri. Tidak cukup ayat ini. Jelas ya? Tapi ada yang menjelaskan itu dengan sangat clear dan sangat jelas. Yohanes ya. Injil Yohanes 1 ayat pertama. Ya, ayat pertama sampai yang ketiga. Kita baca ayat yang pertama dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, kalau firman ini bersama-sama dengan Allah, maka dia dibedakan dari Allah. Jelas ya? Ya, firman itu dibedakan dari Allah. Tidak sama saja, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau bersama-sama dibedakan. Saya bersama-sama saudara-saudara. Berarti saudara-saudara
dan saya berbeda. Tidak sama saja ya. Ya. Saya bersama-sama dengan istri saya. Berarti istri saya dengan saya berbeda. Nah, kalau di sini dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman dibedakan dengan Allah itu sendiri. Paham ya? Firman itu adalah Allah katanya. Itu frase berikutnya. Berarti apa? Firman itu satu substansi dengan Allah, maka dia juga adalah Allah. Maka ini keunikan Allah. Allah Bapa adalah Allah. Firman-Nya, yaitu logosnya, juga itu adalah Allah. Dan rohnya juga adalah Allah. Jelas ya? Ya. Lalu yang berikut saudara, saya membaca ulang Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, berfirmanlah Allah. Ya, berarti Allah mencipta melalui firman-Nya. Nah, dijelaskan di mana itu saudara? Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud di sini siapa di situ? Itu logos tadi, firman. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa logos atau tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, berarti Allah menjadikan segala sesuatu itu melalui logos. Nah, kalau terjemahan Indonesianya ini saya kira kurang cocok dengan bahasa aslinya. Ya, kalau yang lebih tepat itu adalah versi King James ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga ya, versi King James mengatakan ya, all things were made through him, and without him nothing was made that was made. Ya. Jadi segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Ya. Istilah through itu artinya melalui, ya. Istilah through itu artinya melalui. Ya. Jadi segala sesuatu dijadikan melalui Yesus, melalui logos. Tanpa logos tidak ada satupun yang dijadikan oleh Allah. Dari semua yang telah ada ini, tidak satupun yang dijadikan tanpa logos. Ya, hanya melalui logos Allah menjadikan segala sesuatu. Ya, jelas ya? Berarti apa? Ketika Tuhan mencipta segala sesuatu ini, segala sesuatu itu hanya dicipta melalui Sang Anak. Ya, di luar Sang Anak tidak ada satupun yang Allah ciptakan. Dan nanti prinsipnya sama. Bukan hanya dalam hal penciptaan, tapi juga dalam hal keselamatan juga sama. Keselamatan hanya terjadi melalui Anak. Tidak ada keselamatan tanpa Anak. Allah Bapa menyelamatkan hanya melalui Anak, hanya melalui logos. Dan ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Jalan kepada Bapa satu-satunya hanyalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Ya, tidak ada yang lain. Hanya melalui Yesus Kristus saja. Jadi bukan hanya dalam penciptaan. Sang Logos ini adalah agen tunggal penciptaan Allah. Tapi juga dalam hal keselamatan, Yesus adalah agen tunggal keselamatan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kurang jelas ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan jelas. Ya, I am the way and the truth and the life. Ya, artikel D di sana itu menyatakan keunikan. Ya, Yesus adalah jalan yang unik, kebenaran yang unik, dan hidup yang unik. Ya, tidak ada yang lain selain daripada Yesus. Ya, itu maksudnya. Kalau saya berkata, the book ya, itu kan buku tertentu. The book on the table ya, buku di atas meja. Ya, berarti bukan buku yang di atas rak, bukan buku yang ada di mana-mana, tapi buku yang di atas meja. Itu unik tertentu. Ya, kalau saya berkata, the man, berarti orang tertentu maksudnya. Ya, nah kalau saya berkata man saja, ya orang, tidak tahu orang siapa ya. Ya, mungkin orang Madura, orang Jawa, orang Inggris, atau orang apa saja ya. Itu bisa siapa, orang tua atau anak-anak. Tapi kalau saya berkata, the man behind you, ya, laki-laki atau orang di itu sampingmu, ya, beside you atau behind you, ya, di samping atau di belakangmu atau di dekatmu, ya. Itu berarti orang tertentu, ya, unik berarti. Maka ketika Yesus berkata, I am the way and the truth and the life, maka itu menunjukkan keunikan. Arti sesungguhnya adalah apa? Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup. Maka sangat klop, sangat berharmoni dengan kalimat selanjutnya. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Unik. Ya, jadi agen penciptaan Allah itu hanya firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang dijadikan. Ya, ini yang ditegaskan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ya, bukan hanya dalam penciptaan dan juga dalam penebusan, tapi juga dalam hal providensi atau pemeliharaan Allah akan alam semesta ini dan akan kita. Semua itu terjadi melalui Kristus. Semua itu terjadi melalui Logos. Ya. Maka saudara, pengertian Logos ini saudara, dalam hal memelihara, memprovidensi alam semesta ini, itu terlihat di mana-mana. Termasuk dalam diri orang tidak percaya, walaupun mereka menolak Logos. Tapi mereka menggunakan Logos. Ya, mereka menggunakan ketertiban, bijaksana, hikmat Logos itu sendiri untuk menjalankan kehidupan mereka. Nah, di dalam teologi reform, ini yang dikenal sebagai Tuhan memberikan wahyu umum sekaligus anugerah umum. Ya, wahyu umum, orang bisa belajar matematika, ya, tanpa jadi Kristen. Ya, dia bisa menguasai rumus-rumus matematika, padahal dia bukan Kristen. Ya, betul ya? Ya. Atau hanya orang Kristen yang bisa matematika. Banyak orang Kristen, maaf, lebih bodoh daripada orang yang bukan Kristen dalam hal matematika. Ya, banyak orang Kristen lebih bodoh main musik daripada orang yang bukan Kristen. Tapi semua itu pakai prinsip Logos. Matematika, tertibnya, hitung-hitungan. Tertibnya, rumus-rumus itu diatur. Itu prinsip Logos di sana. Nah, maka Logos ada kaitannya dengan logik, reason, akal. Saya waktu pimpin seminar di Manado, ya, anak-anak muda,
Mereka bilang, yang bertanya, Pak, kalau Kristen, kita ini kan tidak usah pakai pikiran, Pak. Ya, itu masalah hati, hubungan dengan Tuhan, Pak. Nggak usah pakai rasio, nggak usah pakai logika. Wah, ini sudah kacau sekali. Logos, Yesus itu logos. Logos itu artinya apa? Hikmat, ya, akal budi, bijaksana. Ya, bukan sekedar kata-kata, memang artinya juga kata-kata. Ya. Dan di dalam filsafat Yunani yang kemudian diambil alih oleh Yohanes, penulis Injil Yohanes, ya, logos itu adalah satu intelijensia, satu kecerdasan. Kalau bicara kecerdasan apa itu? Ya, bicara reason, ya. Satu kecerdasan yang menjadi dasar keberadaan segala sesuatu. Ya. Itu logos. Maka Yesus itu identik dengan logika. Yesus identik dengan keteraturan. Maka kalau saudara lihat kebaktian lompat-lompat, nari-nari, histeris, guling-guling di lantai, itu bukan logos, itu bukan pekerjaan logos. Ya. Banyak orang Kristen tidak paham ini. Logos itu artinya apa? Sang logos itu Yesus itu. Yesus adalah empunya ketertiban. Ya, keteraturan, kesopanan, kecerdasan, intelijensia. Ya. Paham ya? Maka orang Kristen harus pakai logika. Kalau Anda tidak pakai logika, setan yang masuk kepada Anda, kuasai emosimu, lalu trans, lalu seperti orang kesurupan. Ya, itu yang kita bela-bela dulu, Patrick Smith. Ya, saya ketemu dia secara langsung di Manado, ya. Dia rajin sekali mengunggah itu hal-hal nyeleneh dari mimbar. Saya barusan beberapa hari lihat videonya itu, yang dia unggah di channelnya itu. Entah pendetanya atau apa. Keluarkan bahasa rancu lalu lompat-lompat gini. Gitu. Ini bukan logos, ini pekerjaan setan. Kalau setan menghendaki ketidakteraturan. Ya, kalau logos keteraturan. Jelas, yang tidak teratur pasti bukan logos. Ya. Nah, saya kembali misalnya matematika. Anda tertib menghitung. Misalnya, matematika terapan Anda berjualan. Ya, kalau Anda tidak pakai prinsip logos, menghitung uang asal-asalan, Pak So, hitung uang asal-asalan aja. Tidak usah pakai prinsip ketertiban logos. Ya. Kembali berapa terserah, ya. Harga barang terserah. Kalau tidak bangkrut, 1-2 hari bangkrut. Atau kalau tidak bangkrut, kemungkinan berikut orang lain dibangkrutkan, Pak So jadi kaya raya. Jelas ya? Ya. Logos saudara. Saudara datang ke rumah sakit apa saja, bukan rumah sakit Kristen. Ya. Bahkan rumah sakit ateis. Ya, ketika dia mendiagnosa penyakit saudara dengan tertib, itu prinsip logos yang dia pakai. Walaupun dia memaki-maki Yesus sang logos itu. Ya. Paham ya? Ketika orang benci orang Kristen, you datang ke rumah sakit. Agamanya apa, Pak? Kristen. Lalu kemudian karena tahu saudara Kristen, ya sudah biarkan dia. Nanti kalau dia sudah setengah mati baru kita urus. Ada yang gitu. Saya pernah waktu demam, sekitar hampir 20 tahun yang lalu ya. Ya, mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Di Malang ini. Saya mau masuk STT Salem tahun 1999 kalau tidak salah. Tapi saya sakit dan tidak jadi masuk. Tahun 2001 baru masuk Salem. Mahasiswa paling tua saya. Umur 29 tahun masuk sekolah teologi. Yang lain masih 18, dari Nias 18, 19 ada. Saya paling tua itu. Ya, tahun 99 mau masuk Salem. Sakit, tidak jadi. Masuklah ke salah satu rumah sakit, saya tidak sebut ya. Sampai di sana, namanya saya susah. Ya,
pembiayaan tidak tahu ya. Untung Pak D saya yang ada di Malang ini yang menanggung. Ya, ditanya-tanya, Bapak, bukan Bapak, masih muda saya waktu itu sih ya. Anda agamanya apa katanya? Saya Kristen, Mbak. Oh gitu ya. Coba Anda kalau dia sebut satu agama lah, saya tidak usah sebut ya, karena ini peka ya. Coba kalau agama Anda ini langsung diurus ini Pak katanya. Langsung diurus ini Mas katanya begitu. Saya berpikir ya sudahlah ya, memang rasis itu namanya. Itu rasis namanya ya. Jadi saudara, walaupun mereka menentang kita orang Kristen karena kita percaya Yesus Sang Logos, tetapi ketertiban Logos mereka pakai. Paham ya? Waktu mereka memeriksa, mendirikan rumah sakit, mengadministrasi rumah sakit, ya, dokter-dokter belajar dengan tertib, itu semua prinsip Logos, bukan prinsip setan. Kalau tertib, teratur, ada logik di baliknya. Ya, bahwa gelas ini bukan tempe, tempe bukan gelas ini. Itu logis. Banyak orang postmodernisme sekarang, termasuk yang di Belanda itu lari hujat-hujat Indonesia lalu lari ke Belanda, hujat Islam lari ke Belanda, ditangkap nggak bisa, sekarang merajalela ya, Paul Zhang itu kan, pernah beberapa kali debat sama saya, itu kacau sekali logiknya, itu banyak orang Kristen kacau logikanya. Ini berpeluang dipakai setan untuk merusak gereja. Ya, logik itu sederhana, ya, logika sederhana. Ini apa ini? Segelas air. Kalau saya berkata, ini seekor babi. Ya, mungkin babi, nggak usah babi. Ini seekor babi panggang. Ya, saya paksa, ini babi panggang. Saudara bilang ini segelas air itu. Nah, saudara berusaha menegakkan apa yang namanya logik di sini. Dan saya berusaha meruntuhkan apa itu logik. Karena menganggap segelas air ini sebagai babi panggang. Sederhana logik, tapi kita pakai sehari-hari. Banyak orang Kristen tolol, maaf saya kasar ini, banyak pendeta tolol menolak logika. Tidak usah pakai, kalau sama Tuhan itu hanya hati saja. Ini kebodohan saudara. Untuk Tuhan kau pakai hati saja. Untuk kuliah pakai apa? Logika ya. Kalau tidak pakai, tidak lulus-lulus kamu. Tidak lulus. Ya. Untuk sekolah pakai logika ya. Untuk berdagang pakai apa, Pak So? Pakai logika, jelas itu. Kalau enggak mungkin untung. Bangkrut itu. Ya, kamu Michael pakai apa? Berdagang. Logika. Nah, seluruh hidup kita pakai logika. Mau menikah pakai logika, hitung-hitungan. Logika tertib. Tapi untuk Tuhan tidak pakai logika, ini kurang ajar namanya. Tuhan ciptakan logika untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita pakai untuk hal-hal lain, untuk Tuhan nggak mau. Ini kurang ajar sekali. Banyak pendeta, banyak orang Kristen seperti itu. Jelas ya? Jadi Yesus Kristus itu Sang Logos. Dan dia memberikan ketertiban di dalam segala sesuatu. Termasuk kepada mereka yang menolak dan memaki-maki dia. Ya. Nah, ini sangat sederhana saudara. Setiap hari kita pakai, nyebrang jalan pakai logika. Ya, mau nyebrang jalan. Lalu mobil datang dari sana. Kan kita pakai logika. Saya harus memilih. Biarkan mobil lewat dulu baru saya lewat. Kalau Anda tidak pakai logika, sami mawon ya. Mobil lewat, saya lewat sama saja. Mati. Ya, mati. Jadi logika sederhananya apa? Membedakan A dengan non-A. Ya, kalau tikus itu golongan binatang, maka dia tidak mungkin pada saat yang sama adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, pada pengertian yang sama dan pada waktu yang sama. Kalau tikus binatang, ya binatang saja. Paham ya? Ini logika sederhana dan kita pakai setiap hari. Nah, kita kembali kepada pembahasan Tritunggal. Jadi Allah Bapa mencipta, menyelamatkan dunia ini dari dosa. Dan memelihara dunia ini, termasuk yang saya sudah bicara tadi, wahyu umum, wahyu khusus, bicara logika atau logos, prinsip logos yang dipakai di mana-mana. Itu semua
Allah Bapa kerjakan hanya melalui satu agen, yaitu Sang Logos, yang kemudian datang ke dalam dunia, kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya, Allah sepenuhnya dalam kealahannya. Ya, saudara, paham ya? Nah, maka saya kembali kepada Kejadian tadi ya. Kejadian 1 ayat yang ketiga, ya betul, Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Tuhan mencipta melalui firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Jadi di bagian paling awal dari kitab suci dinyatakan tentang kepribadian Allah yang jamak. Pada mulanya Allah itu merujuk kepada Bapa. Ya, maka pengakuan iman rasuli kita mengatakan apa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik atau pencipta langit dan bumi. Ya, Allah Bapa mencipta, lalu Roh Kudus menjadikan, merealisasikan apa yang dicipta oleh Bapa. Itu sebab dikatakan Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat ketiga muncul firman di sana. Karena Allah Bapa hanya mencipta melalui firman yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Jelas ya? Maka logis sekarang ketika muncul ayat yang ke-26. Ini ayat tidak ujuk-ujuk begitu muncul ya. Nah, saya baca ayat 26 ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Ini enggak muncul begitu saja. Kan kaget ya. Baiklah kita. Loh, Allah kita ada berapa ya? Ya. Allah kita politeisme dong kalau begitu. Kok baiklah kita di sini? Ya, ini bentuk jamak. Nah, maka kalau memperhatikan dengan teliti, ya, di dalam Kejadian ayat 1 sampai 3, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, maka kita tahu di sana bahwa kepribadian Allah itu jamak, walaupun tidak disebut di sini Tritunggal. Ya. Atau 3 pribadi berbeda, satu hakikat. Tapi jelas jamak. Maka dalam ayat 26 ketika dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, nggak usah kaget. Ya. Di sini ada perundingan kekal. Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, seperti itu. Ada perundingan kekal. Ya, maka manusia pun diciptakan seturut gambar daripada Allah Tritunggal. Ya. Nah, saya mau jelaskan aspek ini sekarang, saudara. Apa maksudnya manusia dicipta seturut gambar Allah Tritunggal? Kalau saudara memperhatikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka di sini dimungkinkan ada apa di sini? Komunikasi timbal balik, betul ya? Bapa berkata, aku mengasihi engkau anak. Ya, Anak berkata, aku mengasihi engkau Bapa. Ada komunikasi antara Bapa dan Anak. Ketiga pribadi, ya, Roh Kudus termasuk, ya. Ada komunikasi. Jadi ada prinsip relasi di sana. Ada prinsip persekutuan. Dan dari sana muncul yang namanya kasih. Ya. Kalau tidak ada relasi, ya, tidak ada prinsip relasi, kasih bisa muncul enggak? Tidak bisa, ya.
Nggak bisa ya. Nggak ada orang itu sendirinya ada kasih ya. Jadi nggak butuh pihak lain. Butuh pihak lain. Ya, di luar diri untuk mengasihi. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang hidup sendiri, ya, dia tinggal sendiri, tidak berelasi sama orang, itu orang pasti tidak mempunyai kasih. Itu orang egois, mementingkan diri, ya. Pokoknya diri sendiri, makan sendiri, tidak bicara sama orang, lama-lama jadi gila. Itu pasti gila, saudara. Karena memang kita dicipta untuk mempunyai sifat relasi. Ya. Kita adalah makhluk rasional. Ya, kita adalah makhluk rasional. Maka kita mempunyai prinsip relasi dan itu harus dijalankan. Kalau tidak, kita akan gila. Maka orang kelainan jiwa itu suka menyendiri ya. Betul ya? Suka bicara-bicara sendiri karena dia prinsip relasinya udah kacau. Aspek relasionalnya sebagai human being itu sudah kacau. Maka suka bicara-bicara sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Ya, kalau dia merasa mencintai ya cinta dirinya sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Lihat orang nggak suka dia lempar, kejar orang lempar pakai batu ya. Itu orang gila. Tapi Allah kita bukan Allah yang gila seperti itu. Ya, Allah Tritunggal cukup dalam dirinya sendiri. Ya, ada relasi. Ada persekutuan kasih. Maka kita pun ya, karena dicipta menurut gambar Allah Tritunggal, kita bisa mewujudkan relasi itu dengan sesama. Itu sebabnya orang menikah, dasarnya apa? Ada kasih, ada cinta di dalamnya. Kita berkumpul di sini menjadi satu tubuh Kristus. Dasarnya apa? Kasih. Ya, saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya, saudara saling mengasihi. Ya, kalau aspek relasional kita menjadi kacau, maka kita adalah orang yang kacau. Orang paling kacau di dunia ini. Ya, maka saya tidak heran ya. Ada jenderal, itu pembantunya, itu ajudannya yang bertahun-tahun bersama-sama dia ya. Kasian ya, heran ya. Bisa ditembak. Ini aspek relasionalnya udah kacau. Ya, aspek bagaimana manusia itu bersekutu, saling memenuhi, saling berelasi, saling mengasihi itu udah kacau balau ya. Maka kemudian manusia itu kalau orang Jawa bilang apa sih istilahnya? Diwongke ya, diwongke ya. Diorangkan dia. Orang kok diorangkan ya. Ini sebetulnya istilahnya kurang pas juga sih, tapi benar ya. Kalau di Sumba itu anak-anak seperti anak saya itu belum kerja, masih sekolah itu belum orang itu. Nanti kalau dia sudah kerja, punya gaji sendiri ya, bisa bikin rumah, dikatakan sudah jadi orang sekarang ya. Loh, dari dulu bukan orang. Baru sekarang jadi orang begitu. Ya. Tapi memang ini prinsip penting sebetulnya. Memang kelihatan lucu kan? Dulu memang sudah orang. Tapi maksudnya mengorangkan sesama itu penting. Artinya menganggap dia sebagai makhluk yang sama dengan kita, senilai dengan kita, sederajat dengan kita, dan memperlakukan dia dengan kasih. Ya, bukan yang aku pekerjakan dia, lalu kemudian aku tidak suka dia lalu tembak mati. Wah, ini betul-betul kurang, ya, sesuatu yang sangat-sangat kurang ajar. Ini orang Kristen yang melakukan seperti itu sangat-sangat sesuatu yang memang bagi saya sangat-sangat tidak masuk akal ya. Berarti khotbah yang didengar dari gereja selama ini apa? Itulah kalau pendeta kebanyakan sikira beraba-raba ya tidak dapat apa-apa. Ya, kalau pendeta kebanyakan lompat-lompat di mimbar guling-guling itu tidak dapat apa-apa. Atau pendeta-pendeta yang bukan khotbahkan firman, tapi hanya ajaran-ajaran moral yang di dunia ini pun ada. Ya, dengar biksu-biksu Buddha itu banyak pelajaran moral di dalam. Tidak usah dengar biksu, tidak usah dengar ustadz. Baca saja itu dongeng anak-anak itu, Kancil dan Buaya. Dapat cerita moral enggak? Dapat manfaat moral enggak? Dapat.
Ya, bagaimana kita meniru kecerdikan kancil, gitu ya. Jangan rakus seperti buaya, gitu ya, saudara. Tapi kekristenan bukan itu, firman yang diberitakan. Sehingga kita dididik menjadi orang Kristen, ya, yang sungguh-sungguh. Sehingga nanti kita tahu diri, berelasi dengan sesama bagaimana, supaya kita mencerminkan relasi intratrinitarian di dalam Allah Tritunggal. Maka salah satu pengertian gambar dan rupa Allah dalam diri kita adalah sifat relasional tadi itu. Karena Allah Tritunggal itu relasional antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saling mengasihi, saling memenuhi, saling bersekutu. Maka demikianlah kita, manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, saling berelasi, saling mengasihi, saling bersekutu. Itu natur kita. Jangan pernah jadi orang sendiri ya. Itu tidak bagus. Lama-lama jadi gila benaran. Ya, itu sering di India itu orang hilang di hutan. Ya, ketika ditemukan sifatnya sudah seperti monyet atau hewan. Ya, panjang kukunya, rambutnya panjang, dia aja ngomong nggak bisa ngomong. Ya, memang kita butuh sesama, saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya orang Sumba. Saya waktu umur 20 tahun datang ke Jawa. Ya, 20 tahun, masih muda sekali. Sekarang sudah 50 tahun, berarti di Jawa sudah 30 tahun. Dulu bahasa Sumba lancar sekali. Nah, sekarang bahasa Sumba masih bisa ya. Ya, saya masih bisa bahasa Sumba, tapi tidak selancar dulu. Udah banyak lupa-lupanya, kadang-kadang mesti mikir dulu. Ya, karena tidak bisa dipraktekkan setiap hari. Nah, ini salah satu contoh bahwa aspek relasi itu penting. Supaya kita tidak lupa diri bahwa kita manusia. Kita bukan monyet, perlu senantiasa berelasi dengan sesama. Yang merupakan refleksi relasi antara Allah, antara pribadi dalam diri Allah Tritunggal. Relasi intratrinitarian. Ya. Jadi kalau saudara tidak berelasi, lama-lama kesadarannya bukan kesadaran manusia. Bisa jadi, ya maafkan saya, itu bisa jadi kesadaran binatang. Ya, sama seperti orang-orang India yang hilang di hutan itu kan. Ya, akhirnya mereka sudah sadar mereka bagian binatang, bukan manusia. Perlu dididik lagi, diajari cara mencuci tangan, cara makan, cara hidup seperti manusia itu butuh waktu. Ya, itu maksudnya ya saudara. Jadi ada saling keterkaitan yang sangat indah. Kalau saya gali semuanya, ini baru beberapa ayat ini saudara, begitu kaya. Yang memang meneguhkan fakta pengajaran Alkitab. Bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Terbukti menciptakan manusia juga sifatnya relasional. Ya, makhluk yang sifatnya relasional. Saudara. Mari bagian terakhir Alkitab yang saya buka sekarang. Ya. Di dalam Injil Matius yang sudah dibacakan tadi ya. Saya tidak membacakan ulang lagi. Matius pasal yang ketiga. Ayat 13 dan 17. Di sana dikisahkan mengenai pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Waktu Yesus dibaptis, Bapa berkata dari atas, inilah anakku yang kukasihi. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, ya, sedang dibaptis oleh Yohanes. Dan Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati. Nah, jangan salah ya. Makanya hati-hati saudara ya. Membaca postingan Facebook, lihat di YouTube, hati-hati. Ada banyak penyesatan di dalamnya. Ya, Roh Kudus bukan merpati. Itu namanya penampakan. Ya. Kalau Roh Kudus itu adalah apa sih? Roh. Yang namanya roh kelihatan? Tidak. Kalau Roh Kudus adalah roh Allah, terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Dia ada di sini, ada di mana-mana, di seluruh alam semesta, sekaligus melampaui alam semesta. Transenden. Itu roh Allah, Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah Allah yang berkuasa yang tidak terbatas. Maka ketika dia menampakkan diri dalam rupa merpati, saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu hanya penampakan. Roh Kudus bukan merpati. Merpati bukan Roh Kudus.
Di tempat lain, penampakan Roh Kudus beda. Bukan merpati, tapi lidah-lidah api. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Saudara-saudara, di sana ketika Yesus dibaptis, ketiga pribadi dinyatakan dengan jelas. Ya. Bapa yang berkata-kata dari sorga, tapi jangan berpikir Bapa hanya ada di sorga, di Sungai Yordan tidak ada. Ini kacau ya. Bapa ada di mana-mana. Yesus dalam kealahannya ada di mana-mana. Roh Kudus ada di mana-mana. Ya. Nah, di situ ketiga pribadi itu menampakkan diri secara bersama-sama, dan saudara-saudara lihat keunikan masing-masing itu dinyatakan. Ya, Bapa yang berfirman yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, Sang Firman yang diutus ke dalam dunia untuk menjalankan karya penebusan sedang dibaptis dalam kemanusiaannya oleh Yohanes Pembaptis, dan Allah Roh Kudus nampak dalam rupa merpati. Ya, minggu depan saya akan membahas tetap masih membahas bagian Alkitab, tapi bagian Alkitab yang lain, dan mungkin tetap akan menyinggung bagian-bagian yang teks yang kita sudah bahas hari ini, dan kita akan melihat bagaimana peran Allah Tritunggal itu dalam istilah teologi itu secara ekonomis. Ya, bahwa Bapa ketika berkarya melalui Anak dan di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi ada apa istilahnya kalau dalam bahasa Yunani itu ada istilah dia, itu artinya through atau melalui. Lalu ada istilah n itu di dalam. Ya, jadi Allah Bapa berkarya melalui Roh Kudus, berkarya melalui Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus, Allah Bapa berfirman dari atas. Ya, yang dibaptis adalah Sang Firman dalam kemanusiaannya yang akan menjalankan karya mesianiknya. Ya, lalu secara Mesias seluruh pekerjaannya dikerjakan dalam kuasa Allah Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus menampakkan diri. Ya, kita akan juga mempelajari prinsip penting ini ya. Pokoknya dalam pertemuan-pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai Allah Tritunggal. Saya berharap itu komprehensif dan bersifat tuntas. Kita akan membahas seluruh bagian-bagian Alkitab yang relevan, dan kemudian kita membahas aspek sejarah, dan terakhir aspek teologis dan filosofisnya. Saudara mungkin yang tidak akan ikut terus kebaktian di sini bisa mengikuti di YouTube, karena khotbah ini akan berseri ya sampai selesai, dan saya berharap saudara sudah mendengarkan, mempunyai pemahaman, ya, bagikan itu kepada orang lain. Ya, maaf saja ada orang, saya ulang-ulang berkata, pendeta orang Kristen yang sebetulnya saya anggap bebal. Kenapa? Menganggap Tritunggal itu hanya doktrin saja. Kamu percaya atau tidak nggak terlalu penting. Yang penting Yesus juru selamat satu-satunya. Alkitab tidak bicara begitu. Kalau mengenal Yesus, mengenal bahwa dia logos, dia adalah firman yang datang ke dalam dunia. Ya, maka tidak boleh kita berkata, tidak ada hubungannya dengan kehidupan iman kita sehari-hari. Nanti ke depan kita akan melihat bagaimana Allah Tritunggal itu bisa prinsipnya kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini saja prinsip Allah Tritunggal, ya, ketertiban Tritunggal. Anak tunduk pada kehendak Bapa, walaupun anak tidak lebih rendah, setara dengan Bapa, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi dari Bapa. Karena ada order, ya, di dalam Tritunggal. Bapa selalu yang pertama, anak selalu yang kedua, Roh Kudus selalu yang ketiga. Nah, ini prinsip Tritunggal. Coba saudara khotbah juga. Bagaimana bisa mendengar khotbah enggak? Bisa belajar tidak? Nah, di rumah tangga sering ini dilawan. Maka kacau suami istri kan. Suami yang ngomong, kenapa tadi begitu? Istri bilang,
Hei, kau anggap saya apa? Gitu ya. Lalu bertengkar, saudara. Nah, ini melawan prinsip Tritunggal. Dalam Tritunggal tidak ada seperti itu. Nah, kalau Allah mau hanya satu, oneness Pentecostalism itu. Bagaimana belajar teladan relasi, mengasihi, saling mendengar seperti itu? Tidak ada. Paham ya? Maka jangan jual Allah Tritunggal itu kepada yang lain. Ya, rugi besar Anda. Rugi besar Anda. Ya. Secara aplikasi praktis sangat-sangat bisa dijalankan. Yesus sendiri saja berbicara, hai istri tunduk kepada suami, bukan sebaliknya loh, bukan suami tunduk istri. Istri tunduk kepada suami. Loh, itu menyimbolkan apa itu? Gereja tunduk kepada Kristus. Selanjutnya Kristus tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Ya. Bukan karena Yesus lebih tinggi derajat, lebih rendah derajatnya, tidak. Ya, sama juga dengan laki-laki dan perempuan. Jangan pernah berkata perempuan lebih istilahnya inferior, ya, lebih rendah daripada laki-laki. Itu pemahaman yang kacau. Kristen tidak memahami itu. Laki-laki perempuan itu sederajat, tapi ada logical order dalam relasinya. Laki-laki selalu yang pertama, perempuan selalu yang kedua. Laki-laki pemimpin, wanita itu adalah penolong yang sepadan. Itu sebabnya gereja kita tidak mentabis pejabat wanita. Karena wanita memang harus menjadi penolong bagi laki-laki. Ya, seperti itu. Nah, itu logical order yang memang Tuhan tetapkan. Sama seperti Yesus tidak bisa ditukar dengan Bapa. Jadi Yesus yang pertama, Bapa yang kedua. Nanti kalau saya membaptis orang, saya berkata ini bukan menghina ya, ini ilustrasi ya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus, dan dalam nama Bapa. Ini salah, ini penghujatan. Selalu ordernya itu Bapa dulu, baru Logos atau Yesus Kristus, baru Roh Kudus. Nanti dari kita pun dipimpin oleh Roh Kudus melalui Yesus kepada Bapa. Ordernya selalu seperti itu. Kalau saudara belajar ini menata organisasi, menata bisnisnya, menata pelayanannya, menata rumah tangganya, menata apa saja, saudara akan menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan. Ya, itu Tritunggal, saudara. Maka seorang teolog Reform Baptis yang sangat besar sekali namanya, itu namanya Augustus Hopkins Strong. Dia mengatakan, kunci untuk memahami seluruh ilmu adalah Tritunggal. Itu adalah master key. Saudara belajar kimia, matematika, apa saja, hukum, saudara akan melihat relevansi doktrin Allah Tritunggal di dalamnya. Jadi jangan bilang kepada saya, doktrin Tritunggal itu hanya doktrin saja, tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis. Itu pendapat yang sangat-sangat bodoh itu. Ya, pendapat yang sangat-sangat bodoh. Ya, paham ya? Ya. Jadi saudara-saudara pulanglah dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguasai pikiran kita dan kita hidup di dalam cara hidup Tritunggal. Ya. Saling berelasi, saling memenuhi, saling menolong, saling mengasihi. Jangan mau hidup sendiri atau egois. Kecuali Allah Anda itu hanya Allah yang egois, yang satu pribadi tidak bisa mengasihi. Jelas ya? Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.